Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anita Sanigum dari Prodi PSIK 7A Stikes Cendekia Utama Kudus. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai uji reliabilitas data dan konsep distribusi probabilitas untuk memenuhi tugas mata kuliah Biostatistik. Uji reliabilitas data dan konsep distribusi probabilitas disusun oleh nama Anita Saningrum, NIM 2017 011 930, PSIK 7A, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Cendekia Utama Kudus, tahun 2020-2021. Uji reliabilitas data dengan menggunakan SPSS. Poin A, ada pengertian. Menurut Nota Atmojo dalam WIDI 2011, reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau diandalkan. Uji reliabilitas adalah sejauh mana hasil pengukuran dengan menggunakan objek yang sama akan menghasilkan data yang sama, menurut Sugiono 2012. Sehingga uji reliabilitas dapat digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur. Apakah alat ukur tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang? Alat ukur dikatakan reliable jika menghasilkan hasil yang sama meskipun dilakukan pengukuran berkali-kali, menurut Dewi 2018. Untuk yang poin B, ada jenis uji reliabilitas data. Di sini terdapat beberapa metode yang dapat dilakukan untuk menguji reliabilitas data. Antara lain, yang pertama ada tes ulang, yang kedua ada formula Flanagan, yang ketiga ada Cronbet-Alpha, yang keempat ada formula KR, dan yang kelima ada ANOVA-Hoyt. Untuk poin C, yaitu ada uji reliabilitas metode Cronbet-Alpha. Menurut Suarsini Arikunto 2010, Cronbet-Alpha digunakan untuk mencari reliabilitas instrumen yang skornya bukan 1 atau 0. Pada metode Cronbet-Alpha digunakan rumus sebagai berikut. Di bawah ini sudah tertera di PowerPoint. Selanjutnya ada cara uji reliabilitas metode Cronbet-Alpha. Berikut adalah cara perhitungan uji reliabilitas data metode Cronbet-Alpha dengan menggunakan SPSS. Yang pertama, pastikan kamu sudah menginstal program SPSS. Kemudian buka program SPSS. Dan yang kedua, siapkan data-data yang diperlukan. Contohnya data kuesioner. Kemudian entry data kuesioner ke dalam variabel view dan data view. Berikut contoh data kuesioner dan responded yang akan digunakan pada artikel ini. Ketiga, kemudian klik analis, lalu call, kemudian reliability analysis. Seperti gambar di bawah ini yang sudah tertera di PowerPoint. Untuk yang poin keempat ada lalu akan muncul tampilan reliability analysis, lalu pindahkan seluruh data variabel berupa skala ke kolom item ke sebelah kanan dan pilih model alpha. Setelah klik statistik, akan muncul tampilan reliability analysis, statistik, kemudian pada bagian deskriptif for centang scale dan scale if item delete. Lalu klik continue. Setelah muncul gambar, untuk yang keenam ada klik OK dan lihat hasil perhitungan data pada output. Untuk yang poin E ada interpretasi hasil uji reliabilitas metode Cronbet-Alpha. Setelah melakukan perhitungan data, kemudian hasil perhitungan dengan uji reliabilitas akan muncul pada output. Pada output, hasil perhitungan data akan berupa tabel, yaitu Case Processing Summary, Reliability Statistic, Item Total Statistic, dan Scale Statistic. Seperti gambar di bawah ini yang sudah tertera di PowerPoint. Untuk pada tabel Case Processing Summary dapat dilihat
Baris cases valid menyatakan bahwa jumlah responden ada 10 dan presentasi menunjukkan 100%. Hal ini menandakan bahwa 10 responden tersebut valid dan tidak ada responden yang masuk ke kategori excluded. Lalu, untuk mengetahui apakah hasil perhitungan data dapat dipercaya dan konsisten atau reliable dapat diperhatikan pada tabel reliability statistik seperti tabel di bawah ini. Hasil perhitungan uji reliabilitas metode Cronbad alpha dihitung dapat dilihat pada kolom Cronbad alpha yaitu 0,688 dengan n of item menunjukkan bahwa jumlah dari item atau jumlah pertanyaan yang kamu input pada variabel view adalah 5, sehingga dapat dikatakan bahwa hasil Cronbad alpha untuk 5 data dari item atau 5 pertanyaan yaitu 0,688. Kemudian, untuk mengetahui apakah data tersebut dapat dipercaya atau tidak, maka apabila perhitungan R hitung, R tabel 5% di mana R hitung dilihat dari tabel hasil perhitungan yang kamu dapatkan pada SPSS, sedangkan R tabel 5% dilihat pada tabel yang telah ditentukan seperti di bawah ini. Setelah itu, lihat nilai N sesuai dengan jumlah responden dari data kamu. Pada contoh jumlah responden atau nilai N yaitu 10, lihat pada R tabel 5%, maka diketahui bahwa R tabel untuk data tersebut adalah 0,632. Lalu dapat disimpulkan bahwa R hitung 5% yaitu 0,688 lebih dari 0,632 sehingga data tersebut adalah reliable atau dapat dipercaya dan konsisten. Selanjutnya, untuk materi yang kedua ada konsep distribusi probabilitas. Untuk poin A ada pengertian. Distribusi probabilitas adalah suatu distribusi yang menggambarkan peluang dari sekumpulan variat sebagai pengganti frekuensinya. Probabilitas kumulatif adalah probabilitas dari suatu variabel acak yang mempunyai nilai sama atau kurang dari suatu nilai tertentu. Untuk fungsinya sendiri yaitu distribusi peluang pada umumnya dibedakan atas distribusi peluang diskrit dan distribusi peluang kontinu. Untuk distribusi peluang mempunyai hubungan yang erat dengan distribusi frekuensi. Frekuensi dalam distribusi frekuensi diperoleh berdasarkan hasil percobaan atau hasil observasi, sedangkan frekuensi dalam distribusi peluang merupakan hasil yang diharapkan jika percobaan atau pengamatan dilakukan, sehingga distribusi peluang ini seringkali disebut distribusi teoritis. Berikut akan diberikan contoh yang dapat memperjelas pemahaman tentang konsep distribusi peluang. Suatu tindakan melemparkan satu keping mata uang logam berisi 2 angka dan gambar akan menghasilkan salah satu dari kejadian yang mungkin yaitu munculnya sisi angka atau gambar. Berikut ini ada tabel yang kemungkinan muncul sisi angka dari 2 kali lemparan mata uang logam dan peluangnya yang sudah tertera di PowerPoint. Dari tabel di atas, kita dapat mengetahui distribusi probabilitas jumlah sisi angka yang mungkin dihasilkan dari 2 kali lemparan uang logam seperti yang tertera di dalam tabel berikut. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa hasil yang diperoleh ini bukanlah hasil yang nyata, tetapi merupakan hasil yang diharapkan dari percobaan 2 kali lemparan mata uang logam, sehingga hasil yang diperoleh disebut hasil teoritis. Selanjutnya, untuk poin B ada probabilitas dibagi menjadi 3. Yang pertama ada distribusi probabilitas diskrit, yaitu variabel diskrit merupakan variabel yang nilainya dapat diperoleh dengan cara membilang ataupun menghitung. Variabel dari sampel yang diambil dari populasi ini yang tujuannya adalah untuk mempermudah pemahaman teori sampel dan pembahasan hipotesis pada pengujian selanjutnya. Selanjutnya, yang kedua ada distribusi binomial. Distribusi binomial disebut juga sebagai percobaan atau proses dari Bernoulli. Johannes Bernoulli adalah ahli matematika dari Swiss yang berjasa dalam pengembangan penggunaan distribusi binomial. Selanjutnya ada ciri-ciri distribusi binomial adalah sebagai berikut.
Ada 4. Yang pertama yaitu setiap percobaan hanya memiliki 2 peristiwa, seperti yang ya tidak, sukses, gagal. Dan yang kedua ada probabilitas suatu peristiwa tetap, tidak berubah untuk setiap percobaan. Yang ketiga, percobaannya bersifat independen. Artinya, peristiwa dari suatu percobaan tidak mempengaruhi atau dipengaruhi peristiwa dalam percobaan lainnya. Yang keempat, jumlah atau banyaknya percobaan yang merupakan komponen percobaan binomial harus tertentu. Berdasarkan hal tersebut, secara umum, rumus probabilitas binomial suatu peristiwa dapat dituliskan sebagai berikut, yang sudah tertera di PowerPoint. Untuk yang ketiga ada distribusi Poisson. Distribusi Poisson merupakan distribusi probabilitas untuk variabel diskrit acak yang mempunyai nilai 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Distribusi Poisson adalah distribusi nilai-nilai bagi suatu variabel random X atau X diskrit, yaitu banyaknya hasil percobaan yang terjadi dalam suatu interval waktu tertentu atau di suatu daerah tertentu. Fungsi distribusi ini yaitu sangat penting dalam beberapa aplikasi praktis. Ciri-cirinya antara lain yaitu hasil percobaan pada suatu selang waktu dan tempat tidak tergantung dari hasil percobaan di selang waktu dan tempat yang lain yang terpisah. Peluang terjadinya suatu hasil percobaan sebanding dengan panjang selang waktu dan luas tempat percobaan terjadi. Hal ini berlaku hanya untuk selang waktu yang singkat dan luas, daerah yang sempit. Peluang bahwa lebih dari satu hasil percobaan akan terjadi pada satu selang waktu dan luasan tempat yang sama diabaikan. Untuk rumus probabilitas Poisson, suatu peristiwa yang berdistribusi Poisson dirumuskan sebagai berikut yang sudah tertera di PowerPoint. Untuk keterangannya, untuk P atau X yaitu nilai probabilitas distribusi Poisson. Untuk E-nya ada bilangan konstan yaitu 2,71828 dan X jumlah nilai sukses. Untuk P probabilitas sukses suatu kejadian dan I-nya lambang faktorial.